lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu 'aqdun nikahi illa bi waliyyin 'adlin wa fi ba'din nusahi bi waliyyin dzakarin. Wala yasihhu lan urasah opo 'aqdun nikahi akad nikah illa bi waliyyin angin kelawan wujude wali adlin kang adil wa fi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira tulodo utawi dawuh bi waliyin kelawan wali zakarin kang lanang wa huwa utawi waliyin zakarin iku ihtirazun njabaaken atau pengecualian anil unsa saking wali wadon anil unsa saking wali wadon fa innaha moko sak temene al unsa iku la tuzawwiju ora bisa ngrabiaken sapa al unsa nafsaha ing awak dhewene al unsa wala ghairaha lan ora bisa ngrabiaken ing sakliyane al unsa wala ghairaha lan ora bisa ngrabiaken ing sakliyane al unsa. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang tadi malam bahwa wa idza wakkala az-zawju fil 'aqdi kama yaqa'u katsiran falyakulil waliyyu li wakiliz zawji zawwajtu binti muwakkilak. Jadi apabila ada seorang suami yang di situ ingin mewakilkan pernikahannya kepada orang lain, artinya dalam masalah akad dia itu tidak berkenan untuk akad sendiri tapi melalui taukil atau mewakilkan orang lain untuk menggantikan posisinya, maka hukumnya sah gitu ya. Dan ini salah satu ciri salah satu solusi bagi orang yang sulit untuk berkumpul dalam satu majelis. Makanya seperti dalam kasus pandemi yang kemarin itu kan ada tidak boleh keluar, itu apa, lockdown nih, tidak boleh keluar sehingga untuk pernikahan di situ sulit untuk berkumpul jadi satu. Itu boleh kalau semisal sang suami ada di luar negeri, kemudian sang wali dengan saksinya itu ada di tempat yang lain, boleh dengan cara taukil gitu ya. Jadi ini salah satu solusi gitu ya, salah satu solusi ketika ingin melanjutkan akad namun ada kendala seorang suami tidak bisa kumpul. Itu solusinya. Kemudian kalau memang terjadi seorang suami mewakilkan kepada orang lain untuk mengganti posisinya dalam akad, maka seorang wali harus mengatakan begini, walinya gitu ya, zawwajtu binti muwakkilaka fulanan,
Contoh misalkan ada anak namanya Ahmad, ini suami, ada di luar kota mau menikahi Siti, itu ya. Maka bapaknya Siti itu saat mengakad itu nanti bilangnya begini, zawwajtu binti muwakkilak, saya nikahkan anak saya yang bernama Siti dengan orang yang pasrah kepadamu, muwakilmu, yaitu siapa? Ahmad yang ada di luar negeri. Itu hukumnya boleh jika demikian. Kemudian pihak wakil, orang yang mengganti Ahmad tadi, itu nanti menjawab, qabiltu nikahaha lahu, saya terima nikahnya Siti ini untuk Ahmad. Harus ada untuk Ahmad. Kalau pakai bahasa Arab di situ harus ada lafadz lahu, berarti untuk dia. Tidak boleh di situ hanya qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Maka jika demikian maka batal. Sehingga dikatakan di sini fa in taraka lafdhata lahu lam yasihhan nikah. Ketika seorang wakil tidak menyebutkan lafadz lahu, maka nikahnya tidak sah. Walaupun dalam hatinya dia itu niat nikah tersebut untuk Ahmad yang ada di luar negeri atau muwakilnya. Kenapa? Karena seorang saksi itu tidak bisa melihat, tidak bisa memandang apa yang ada di hatinya. Niat itu tidak bisa dipandang oleh saksi. Li'anna syuhuda lattila' alahum 'alan niyah. Karena saksi itu tidak melihat niat, lihat apa yang ada, mendengar apa yang disampaikan, itu saja. Sehingga kata kemarin, dalam nikah itu wajib hukumnya menggunakan lafdun sharih, lafadz yang jelas, tidak boleh kinayah. Dan lafadz yang jelas itu mustaq atau tercetak dari masdar ingkah atau tazwij, angkah tuka wa zawwajtuka, itu harus. Walaupun dengan terjemahnya saya nikahkan kamu, itu harus nikah yang dibawa. Tidak boleh begini, saya kumpulkan kamu dengan anak saya perempuan, itu sudah sah. Karena kumpul itu tidak tercetak dari lafadz nikah. Atau saya jadikan kamu anak saya sebagai pendamping anak saya yang perempuan, itu pun juga dasar. Jadi syaratnya harus lafadz tersebut tercetak dari lafadz ingkah atau di situ dari tazwij, zawwajtuka au angkahtuka, itu syaratnya. Kemudian apabila wali yang menjadi orang yang diwakilkan, kalau tadi kan suami, kalau walinya seperti yang terjadi di daerah kita, contoh misalkan ada orang tua yang sudah tidak sanggup menikahkan, tapi ada dia masih hidup, lalu pasrah kepada seorang kiai, Pak Kiai kula taukil ke panjenengan tojunah tang anak male eka binaki sebagai jalan taukil gitu. Itu pun juga sah. Jadi nanti ketika menerima pun juga sama dengan tadi, saya terima nikahnya seorang perempuan yang bernama ini dari seorang wali yang bernama ini yang menjadi wakilmu atau yang menjadi muwakilmu, gitu ya, yang menjadi muwakilmu. Nanti pihak wakil dari seorang wali atau kiai pada saat itu bilang begini, saya nikahkan Ananda ini, putra dari bapak ini yang telah berpasrah kepada saya sebagai wakil, dinikahkan kepadamu dengan mas kawin sekian sekian sekian. Maka sang suami langsung bilang qabiltu nikah, itu pun juga langsung sah. Itu dengan demikian itu sudah
sudah sah. Ada kasus keduanya sama-sama taukil, walinya di situ masra'aki ke orang, pihak suami pun juga sama, masra'aki ke orang. Berarti sebenarnya dalam majlis itu semuanya bukan aslinya, walinya itu bekal. Suami yang di situ ingin menikah pun juga wakil, walinya ada di luar kota, suaminya juga ada di luar kota. Maka caranya bagaimana? Saya nikahkan anak ini yang bernama ini, putri dari bapak ini, sebagai muwakil saya kepadamu dengan mahar sedemikian. Kemudian sang wakil dari suami juga bilang, saya terima nikah daripada muwakil kamu yang bernama bapak ini, nikah daripada anak dari muwakil kamu yang bernama ini, kemudian untuk muwakil saya yaitu Ahmad dalam contoh tadi, Ahmad. Kalau demikian itu sah hukumnya. Pun itu seputar kelanjutan keterangan tadi malam. Wala yasihu 'aqdun nikahi illa biwaliyin. Kemudian kata kemarin rukun nikah itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat kedua saksi, yang kelima segot. Itu harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sah nikahnya. Nah sekarang karena kemarin sudah bahas masalah suami sudah, istri sudah, segot barusan sudah, baru sekarang masalah wali dan kedua saksi. Sehingga tidak sah nikahnya seseorang apabila tidak dihadiri oleh seorang wali ataupun seorang saksi. Itu tidak bisa sah. Kenapa? Ini berdasarkan dawuh Gusti Kanjeng Nabi dalam satu hadis di sana, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah yang dianggap sah atau dihukumi sah kecuali dengan wujudnya atau adanya seorang wali dan kedua orang saksi yang bersifat adil. Wa ma kana min nikahin ala ghairi zalika fahuwa batil. Kok nanti ada nikah yang tidak sesuai dengan kaidah yang dibangun oleh Rasulullah, itu hukumnya batil. Nikah tanpa wali atau nikah tidak didatangi saksi itu sudah sah. Makanya dalam sebagian makalahnya ulama disebutkan, wa hadza dalilun ala istiratil wali fi nikah. Hadisnya Nabi tadi itu sebagai dalil bahwa nikah itu harus adanya seorang wali. Walau lam yakun syaratan lakanat rabbatur rajul fi zaujatihi wa rabbatuha fihi kafiyatan. Andaikan tidak ada syarat seorang wali harus menikahkan, maka cintanya seorang laki-laki kepada cewek atau sebaliknya cintanya cewek kepada laki-laki itu sudah cukup sebagai tanda pernikahan. Nah ini kacau nanti, kacau syariat kalau demikian. Maka para Pak Adabi ajam lagi, ajam sekali demen langsung kumpul mari, ya mari Pak Adabi orang. Kalau tidak ada ijab dari seorang wali. Makanya ini perlu ya. Karena reng laki nikah teronga di reng bini itu padahal teronga karena pawan orang di situ harus izin dulu sama pemiliknya. Seorang anak perempuan itu berada di bawah wilayah orang tuanya, yaitu bapak. Sehingga kalau seorang anak laki-laki ingin mengotak-atik anaknya orang, di situ harus izin dulu kepada bapaknya.
Sehingga dibutuhkan ridho tersebut dengan segot kata kemarin. Kenapa? Karena ridho itu samar. Orang ridho apa enggak apa enten. Reng sepuna di situ setuju apa tidak, itu sudah bisa kelihatan dengan segot nantinya. Makanya diadakan akad, tidak sembarangan. Moro-moro berdering bini keteng, tangdi rela misalkan, tidak bisa. Matre main jempul nyirap, gitu kan? Pun, kalau melihat dari Fathul Qoribnya kita bisa memahamin. Ternyata di sana musannif pengarang takribnya yang dalam kurung itu tidak menyebutkan syarat adil. Wali itu tidak disyaratkan adil gitu ya. Akan tetapi yang disyaratkan adil di sana nanti kedua saksi. Lah syarat adil ini ada tambahan dari muallifnya yaitu syarih pengarang Fathul Qoribnya. Dan ini alasannya kenapa? Karena memang betul seorang wali itu syaratnya tidak harus adalah itu malakatun, sifat yang permanen pada diri seseorang, tahmiluh yang bisa mengarahkan orang tersebut ala mulazamati taqwa, untuk istiqomah melakukan takwa. Itu adalah contohnya seperti para aulia, para ulama, salafun as-salihun, semua itu adalah orang-orang adil. Kenapa? Dirinya sudah punya sifat, karena sifatnya ini permanen, tidak bisa diganggu sudah. Maka kancaan wireng coba pakun bagus dia. Lah ini tidak jadi syarat orang tua. Jadi wali itu dah harus seperti itu. Kalau demikian wangil karena sulit mencari orang tua yang demikian. Sehingga cukup di situ disyaratkan adamul fiski, sepenting reng tua nikah tak fasik. Maksudnya bagaimana? Ukuran fasik itu dikatakan fasik itu seberapa? Batasannya itu bagaimana? Batasannya di situ pokok orang nikah tak ngelampain dosa raja dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, maka bukan fasik. Ingatin, orang yang di situ tidak melakukan dosa besar dan di situ tidak terus menerus, artinya tidak pernah absen melakukan dosa kecil, maka di situ tidak dikatakan fasik. Itu sudah cukup sebagai wali sudah. Pahami? Itu sudah cukup sebagai wali. Tidak harus di situ di sifat sepermanen ahli takwa misalkan, tidak harus demikian. Oleh karenanya dalam sebagian kitab yaitu Tuhfatul Muhtaj, ada juga di Nihayatul Muhtaj, ada di Mughnil Muhtaj, ukuran fasik itu dilihat dengan birtikabil kabair atau birtikabil kabirah, dengan melakukan dosa besar, au isrorin ala sogiro, atau di situ menetap istiqomah melakukan dosa kecil. Walam tataghallab ta'atu sahibihi ala ma'asihi, dan ketaatannya itu tidak melebihi maksiatnya. Berarti benyakan maksiat itu fasik. Lah sehingga tradisi kita, tradisi dalam pernikahan biasanya belih nikah itu dan kedua orang saksi itu penghulu diajak tobat dulu. Biasanya baca istighfar, Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Kapi tobat deh. Lah setelah nikah baru dilaksanakanlah yang namanya akad nikah. Paham ya? Jadi tidak harus punya sifat adil. Seorang saksi itu cukup tidak fasik, itu saja. Lah sehingga ada nanti kasus ada orang yang tidak fasik dan tidak adil. Fasik tidak, adil tidak. Contohnya seperti anak kecil yang sudah baru balik. Nah karena ini menkikun balik adus-dusan penting. Dia itu tidak berdosa, punya sifat malakah untuk takwa apa tidak? Tidak kan?
Contoh di sini siapa yang baru balik? Andi, umur berapa Andi? Umur berapa? Usianya? Crop hain. Crop hain. 12. Siapa saya umur Ishak, umur berapa? Hah? 14. 14 parah lah parah. Sebinian kun pelik siapa nak? Baru head. Hah? Siapa? Oh ini ya. Nah itu contohnya lah. Misalkan dia itu kan baru head, berarti baru balik. Apakah anak yang baru balik di situ pernah melakukan dosa besar? Mungkin ya, mungkin masih mungkin. Lah kok andaikan ada anak yang baru balik, dia tidak pernah zina, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah syirik, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah gosok. Kayaknya gosok itu juga dosa besar. Tengok santri itu benyakan takut mati noreng, takut syirik, takut apa nyaman? Zina, tapi bengalah gosok. Ya, gimana mak dia tersalah? Ya harusnya takut, semuanya harus takut. Nah ini ada anak yang baru balik, tidak pernah dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, berarti kan tidak fasik dia. Apakah dia adil? Adalah punya sifat adalah? Tidak kan? Apakah dia cenderung ke takwa? Tidak kok. Wong baru fasik, baru balik namanya. Masih belum punya karakter yang sangat kuat untuk ketakwaan. Tidak malu merahnya anak-anak baru balik lah. Atau di situ orang kafir yang baru masuk Islam, itu pun juga sama. Dia itu tidak fasik dan juga tidak adil. Cenderung ke takwa tidak, melakukan dosa besar tidak, karena sudah tobat. Masuk Islam itu tobatnya orang kafir. Paham nggih? Dia itu bersih, nol. Tidak cenderung ke fasik, tidak cenderung ke adalah. Atau di situ ada orang fasik yang sudah tobat kepada Allah ketika akad nikah. Nah ini yang terjadi. Jadi hati-hatinya ulama kita, khususan dalam Indonesia ini, ketika akad, agar wali nikah orang tua itu terlepas dari hal-hal yang mencegah keabsahan nikah, yaitu fasik, disunnahkan tobat terlebih dahulu oleh penghulu gitu. Bima'na annahu aqla'anid dunub, dan tobatnya orang tua atau wali saat nikah itu bukan hanya main-main. Jadi makna tobat di sini, orang tua itu betul-betul memang mencabut dosa yang pernah ia lakukan. Mencabut dosa yang pernah ia lakukan, wa azamah alla ya'udah, dan bertekad kuat, punya keyakinan mantap untuk tidak mengulangi dosa yang sudah dilakukan. Waraddal mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada orang yang punya. Contoh misalkan pernah nyolong duit atau nyolong mangga, maka dikembalikan nanti hasil colongan tersebut. Itu makna tobat. Sehingga dengan inisiatif demikian, maka insya Allah setuju nikahnya orang-orang di Indonesia itu insya Allah sah. Kenapa? Karena sebelum akad semuanya diajak tobat sareng penghulu. Wahaisu sahhat taubatuhu sahha nikahuhu. Ketika tobatnya di situ sah, maka nikahnya pun juga sah. Mentobatnya tidak sah, maka nikahnya pun juga tidak sah. Pergi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka